Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Fadila, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan menampilkan video tentang salah satu peninggalan sejarah Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Yanti Mulia Roza yang terhormat. Di sini saya mengambil salah satu surau yang ada di daerah Pasaman Barat, yaitu Surau Lubuk Landua di Nagari Awakunyang. Berikut sejarahnya. Surau Lubuk Landua Nagari Awakunyang, Kabupaten Pasaman Barat, menjadi salah satu surau tertua di Pasaman Barat yang sudah ada sejak tahun 1921. Bahkan, surau ini sudah dikenal sejak dulu kala sebagai salah satu tempat pengembangan agama Islam. Dengan melihat bangunan Surau Lubuk Landua, seolah-olah kita tidak percaya bahwa usia surau ini sudah berumur kurang lebih 98 tahun. Dengan usia yang sudah mendekati 1 abad itu, surau ini tetap kokoh berdiri meskipun masih berdindingan papan. Informasinya, penyebaran agama Islam di Pasaman Barat salah satunya berada di Lubuk Landua. Hal ini dibuktikan dengan sejarah surau tua yang masih tetap berdiri kokoh, yang hingga menjadi tempat masyarakat belajar agama Islam dan silat. Surau ini didirikan oleh Buya Lubuk Landua I, yakni Syekh Maulana Muhammad Bashir. Kepemimpinan Syekh Lubuk Landua hingga saat ini terus berganti menurut keturunan yang ada pada masa kepemimpinan Syekh Maulana Muhammad Bashir. Pembelajaran Islam lebih difokuskan pada pengembangan ilmu tasawuf dan tarekat. Sejak dulu kala, Surau Lubuk Landua dijadikan pengikutnya sebagai tempat ritual berdoa dan berzikir atau melakukan suluk. Ibadah suluk merupakan suatu kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surau untuk mendapatkan petunjuk darinya dengan cara mengurung diri di tempat yang berukuran kecil yang tertutup dengan kain. Cara ini bertujuan agar ibadah mereka dapat lebih khusyuk dalam melakukan ibadah atau berzikir. Syekh Muhammad Bashir juga merintis dimulainya ikan larangan di Sungai Surau Lubuk Landua. Beliau wafat tahun 1921 dalam usia 122 tahun. Wafatnya Buya Lubuk Landua I, kepemimpinan surau dan penyebaran agama Islam diamanahkan dan dilanjutkan kepada putra beliau, yakni Buya Lubuk Landua II atau Syekh Muhammad Amin. Namun kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama karena pada tahun 1927 Syekh Lubuk Landua II berpulang ke rahmatullah. Syekh Abdul Majid Khalidi menjadi penerusnya selama kurang lebih 57 tahun karena pada tahun 1984 beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan surau kemudian dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Syekh Abdul Jabar. Beliau hanya memimpin sekitar 7 tahun sebelum wafat tahun 1991. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Buya Bahri hingga tahun 2008 dan kemudian diamanahkan kepada Syekh Mustafa Kamal dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Hingga kini, surau ini masih terus dirawat sebagai upaya pelestarian sejarah dan tujuan wisata religi sebagai masjid tua kebanggaan warga Pasaman Barat. Pemkab Pasaman Barat sendiri juga menjadikan Surau Lubuk Landua sebagai tempat wisata religi andalan Pasaman Barat.